Terus terang agak sulit untuk menjelaskan spektrum hijau dengan merangkum atau meringkas data-data yang begitu banyak, baik itu secara teoritis dari buku, kitab, juga pengalaman-pengalaman orang yang sampai pada saya. Dan lebih sulit lagi ketika teman-teman misalnya belum menonton video-video saya yang ini, misalnya 6 peradaban semesta, atau tentang 3 konsepsi waktu, tentang logika organik dan logika mekanik, dan juga tentang 4 sumber gerak semesta atau singularity dan bootstrap. Video selanjutnya setelah ini itu akan semakin rumit dan mungkin saja akan semakin nampak bacotan-bacotan saya ini sebagai halusinasi yang terverifikasi atau sok-sokan dikuatkan dengan data-data yang ada, atau bahasa Jawanya sebagai otak-atik gatuk. Dalam memaknai kata per kata dalam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa di Al-Quran, saya simpulkan bahwa ini adalah kisah paling aneh dengan redaksi atau narasi paling panjang di Quran. Maksudnya paling aneh ya, paling aneh tanda kutip. Sebenarnya banyak kisah yang lebih panjang, tapi paling aneh adalah kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Nanti akan dijelaskan di segmentasi ketiga, yaitu ontologis. Karena seperti biasa, video ini akan saya bagi dalam 3 segmentasi. Yang pertama adalah epistemologis, tentang landasan teoritis atau data-data apa saja yang saya gunakan. Selanjutnya aksiologis, tanda-tanda atau bagaimana kita bisa mengenal tanda kutip orang-orang yang tersambung dengan spektrum hijau. Yang terakhir adalah ontologis, kita studi per kata atau bahkan per huruf, per harokat, fathah, domah, kasroh, sukun, dan sebagainya. Ini khususnya untuk teman-teman yang pernah mondok ya, atau pernah mengaji. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Bagaimana bacotan kali ini di spektrum hijau? Dalam hal epistemologi, data yang pertama yang saya gunakan sebagai landasan teoritis tentang orang-orang yang tersambung dengan spektrum hijau, mereka adalah orang-orang yang tidak terbatasi oleh ruang waktu materi. Kalau teman-teman nonton video saya yang ini kan 3 konsepsi waktu. Konsepsi ruang waktu pertama adalah konsepsi ruang waktu materi padat yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Dan di sana kita akan mulai mengetahui bahwa dimensi itu ada 3, panjang, lebar, dan volume ya, atau ketebalan. Tapi di konsepsi waktu kedua yang dirumuskan oleh Einstein itu ada dimensi keempat, yaitu dimensi waktu. Dan ketika ini digabungkan, dimensi ruang waktu, bukan ruang dan waktu lagi, tapi menjadi suatu kesatuan. Ini yang saya ceritakan dalam video yang ini, Tesseract. Dimensi keempat yang di sana tidak bisa digambarkan dengan analogi geometris lagi atau matematika, sangat sulit. Dan saya sebut kenapa orang-orang yang tersambung di spektrum hijau atau yang dicontohkan dalam kisah di surat Al-Kahfi itu disebut Nabi Khidir. Itu adalah orang-orang yang berada di antara langit dan bumi, tanda kutip ya. Kenapa? Karena spektrum hijau ini adalah spektrum pertengahan, 3 spektrum di bawahnya dan 3 spektrum di atasnya. Ini spektrum barzah, perantara, tidak mati, tidak juga hidup. Sangat sulit untuk disebut mati. Kenapa? Karena dia bisa mewujud kapan saja. Dan tidak bisa dikatakan hidup karena dicari-cari juga nggak akan ketemu kecuali dengan ya izin Allah, katakanlah seperti yang dikisahkan
di dalam Quran ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada, saya yang paling cerdas, saya paling alim. Tapi kata Allah, ada, temui hambaku yang bernama Khidir, tandanya seperti ini, bawa ikan dan sebagainya. Nanti di ontologis akan saya ceritakan tentang ikan aneh yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, spektrum hijau inilah spektrum pertengahan yang disimbolkan oleh dua arus yang saling bertemu. Arus atas yaitu 3 spektrum di atasnya, arus bawah di 3 spektrum di bawahnya. Merah, jingga kuning, hijau, kemudian biru, nila, dan ungu. Di Quran itu ada setidaknya dua redaksi tentang Majma'al Bahrain, pertemuan dua arus atau berkumpulnya dua arus, di surat Ar-Rahman dan di surat Al-Kahfi. Di surat Ar-Rahman itu ada ayat lanjutan dari Majma'al Bahrain itu, yaitu yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Keluar dari mereka dua pertemuan arus itu lu'lu'u mutiara dan marjan permata. Antara mitos dengan realita di tengahnya itu ada pelajaran-pelajaran hikmah. Kita tidak mengatakan bahwa Khidir atau nanti data-data yang saya temukan itu adalah data-data yang real. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa itu data, itu referensi yang bisa kita pelajari, dan dari sana banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Landasan teoritis kedua adalah pemahaman energi dalam fisika kuantum. Sesuatu bisa terjadi atau mengada, kita pelajari prinsip ketidakpastian ya. Cahaya bisa berbentuk partikel atau gelombang, dan sesuatu bisa mengada atau terjadi itu bagaimana kuantitas energi yang terkumpul. Ketika energinya sangat besar, maka durasinya itu akan semakin cepat terjadi dan mengadanya. Kenapa saya bahas tentang energi dan kemungkinan mengada dan terjadinya sesuatu di wilayah realitas materi ini? Karena nanti berhubungan dengan pemikiran relativitas waktu, masa kini, masa lalu, dan masa depan. Ketika Nabi Khidir membocori kapal, kemudian membunuh anak kecil dan membenarkan dinding yang mau roboh. Itu diredaksi kalimat yang sesuai terjemahan ya. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Sumber selanjutnya adalah sumber pengalaman atau empiris. Banyak kisah-kisah yang sampai ke telinga saya yang diceritakan tentang hal ini, dan kemungkinan bukan sekedar katakanlah jin yang mewujud. Kenapa? Karena beda, karakteristiknya beda. Ada beberapa lagu yang katanya itu terinspirasi oleh mewujudnya sosok yang muncul dari katakanlah dunia atau dimensi yang lebih halus. Saya katakan bahwa cerita-cerita seperti itu hampir pasti hoax. Itu tidak mungkin terjadi ketika durasi mewujudnya sosok itu dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi tentang kuantitas energi dan durasi waktu terjadinya atau mengadanya sesuatu di wilayah material ini itu saling berkaitan, dan itu tidak mungkin dicapai oleh makhluk-makhluk dari wilayah wujud plasma atau yang kita sebut sebagai jin ya. Itu tidak mungkin berlangsung lama. Teman-teman yang menganggap pernah melihat penampakan, apakah itu bisa di video dengan durasi yang lama atau bisa mewujud dalam durasi yang bermenit-menit atau bahkan berjam-jam? Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kuantitas energinya itu tidak mencukupi. Di antaranya adalah lagu yang sangat viral dari band legendaris Sheila on 7 ya, tentang sepia. Sudah diklarifikasi oleh pencipta lagunya yaitu Mas Eros ya, bahwa sepia ini, kisah tentang sepia ini itu kisah yang imajinatif. Tapi bisa jadi itu dinarasikan imajinatif. Kenapa? Karena kalau itu dikuatkan, ngotot bahwa itu kisah nyata, bisa jadi kredibilitas
band ini itu akan turun. Kenapa? Iya, karena nggak logis, karena nggak masuk akal, hal-hal yang berbau halusinasi. Apakah mungkin seseorang dari, kalaupun misalnya ada orang-orang yang tersambung dengan spektrum hijau bisa mewujud ke dimensi materi ini, apakah itu ada? Nah, inilah yang akan saya ceritakan di video ini, bahwa salah satu sumber empiris itu adalah kisah-kisah teman-teman atau orang-orang yang pernah bercerita pada saya, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal puluhan tahun dan mereka mengajarkan tentang kepatuhan pada orang tua. Salah satunya adalah di video yang ini ya, kalau nggak salah itu teman saya di Kendal ketika menjaga warung. Ternyata di sana ada orang yang meminta air di sekitar tengah malam jam 12 atau jam 1 pagi. Tapi selama ngobrol air itu tidak diminum. Air itu tetap nggak berkurang, dan mungkin hanya untuk menutupi saja bahwa beliau bukan dari dimensi ini. Yang diajarkan adalah kepatuhan pada orang tua, karena teman saya sedang berkonflik dengan ayahnya. Kisah yang hampir sama itu dialami oleh teman ngaji saya ketika masih remaja. Dia ngamuk di rumah, membanding wajan yang penuh lauk pauk, kemudian lari dari rumah, dan di jalan dia itu dirangkul oleh seseorang yang berpenampilan lusuh, diajari amalan tertentu, kemudian diajarkan kepatuhan pada orang tua. Kita tahu bahwa kisah anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu juga berkaitan dalam tema yang sama, dibunuh karena dikhawatirkan akan mengajak menjadikan orang tuanya yang beriman menjadi kafir. Kisah yang paling unik itu kisah di Masjid Solo, di Masjid Syekh Said siapa itu yang baru dibangun ya. Tidak ada kaitannya dengan kota ini, tapi pengalaman ini dialami oleh sahabat saya yang seorang kiai sekaligus seorang pejabat. Dan ketika itu beliau sedang sholat Jumat, setelah sholat Jumat berzikir, lututnya itu bersentuhan dengan salah satu jamaah lain, dan ketika lutut beliau bersentuhan dengan orang itu, berzikirnya setelah sholat itu sangat nikmat, sangat syahdu, sangat manis tanda kutip ya, merasakan halawatil iman, katanya ini, manisnya iman, sampai masjid itu sepi. Semua jamaah sudah pulang, jamaah sholat Jumat itu tinggal berdua orang itu. Dan setelah mata terpejamnya itu dibuka, mereka tidak saling salaman, tidak saling menyapa, dan baru bercerita ketika di rumah itu bercerita ke saya, dan itu adalah beliau, orang yang tersambung dengan spektrum hijau dan mengajarkan sesuatu tanpa bicara. Nanti itu akan dijelaskan di ontologis bahwa pertemuan Musa dengan Khidir itu bukan pertemuan jarak dekat, tapi pertemuan jarak jauh, dan perbincangannya adalah perbincangan mantik ar-ruh, perbincangan antar ruh. Itu dikuatkan nanti di hadis Nabi ketika menceritakan tentang Nabi Khidir. Sumber yang buku ini dari Cina ya, kisah-kisah keabadian. Kisah-kisah keabadian, teman-teman bisa baca buku ini. Di sana diceritakan tentang pencatatan kisah-kisah aneh selama kerajaan-kerajaan Cina. Dan saya tidak mengatakan bahwa buku ini itu adalah real atau nyata. Tidak, saya hanya mengatakan bahwa buku ini itu menjadi salah satu data atau referensi. Saya mengatakan di awal tadi bahwa antara realita dengan mitos itu di tengahnya ada hikmah, ada pelajaran, ada mutiara, lu'lu'u wal marjan. Ada hal-hal indah yang bisa kita pelajari. Selanjutnya di aksiologi, bahwa video ini atau kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa itu tidak akan bisa kita pahami kalau sekali lagi teman-teman tidak menonton dan mencoba untuk merenungkan video-video saya sebelumnya. Dan dalam hal ini adalah 4 sumber gerak semesta. Video yang ini, Nabi Khidir itu disimbolkan dalam ayat yang ini. Beliau mengatakan setelah melakukan hal-hal itu, 3 hal besar
yang nampak dalam terjemahan ayat kisah dengan Nabi Musa itu, bahwa fa'altuhu an amri, apa yang aku lakukan padanya, dia, itu bukan perintah diriku sendiri. Bahwa Nabi Khidir atau orang-orang yang tersambung dengan wilayah di spektrum hijau adalah orang-orang yang sudah tidak hidup atas dasar keinginan dirinya sendiri. Atau di video yang ini, sekali lagi, mereka adalah orang yang sumber hidupnya bergerak dari rasa ketaatan atau sikap ketaatan pada Tuhan. Tidak ada pilihan untuk dia, bahkan kalaupun seakan-akan melakukan dosa, bahkan dosa besar, tanda kutip ya, membunuh itu. Tapi tentang membunuh itu sudah di mansuh ya, nasah mansuh oleh syariatnya Rasulullah. Di surat Al-Maidah saya sering mengutip bahwa siapa orang yang menjaga nyawa, memelihara nyawa satu manusia, itu seperti menjaga, memelihara seluruh nyawa umat manusia. Selanjutnya, ciri dari orang yang tersambung dengan spektrum hijau, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan logika mekanik atau tidak dominan menggunakan logika mekanik. Teman-teman bisa nonton video yang ini ya, tentang sedikit kisah atau deskripsi tentang logika mekanik dan logika organik. Kisah antara Musa dengan Nabi Khidir itu adalah kisah yang paling nampak menjelaskan tentang logika mekanik dengan logika organik. Logika mekaniknya Nabi Musa itu tidak bisa untuk memahami logika organik Nabi Khidir. Kenapa? Karena logika organiknya Nabi Khidir itu menggunakan cara berpikir konsepsi waktu kedua, yaitu relativitas. Dia melihat energi, tanda kutip ya, melihat tanda kutip, energi dengan kuantitasnya dan akan terjadi atau mengada di masa depan itu sesuai dengan apa yang dilihatnya itu. Dia membocorkan kapal, dia membunuh anak kecil, dia menegakkan dindingnya mau roboh, itu karena dia melihat konsepsi waktu kedua atau relativitas tentang ketidaktunggalan takdir atau serabut takdir yang begitu banyak cabang-cabangnya, dan energi yang paling banyak yang akan mengada atau akan terjadi di realitas fisik itu beliau sudah melihatnya. Dan penjelasan seperti ini tidak bisa untuk dipahami atau diserap oleh logika mekanik Nabi Musa. Selanjutnya adalah ketika Nabi Khidir meminta makan, kemudian beliau tidak diberi, tidak dikasih, dan diacuhkan begitu saja sebelum menegakkan dinding yang mau roboh ya. Dan dalam hal ini aneh, kenapa? Khidir itu begitu alim, begitu dekat dengan Tuhan, tapi hanya untuk makan saja dia tidak mendapatkannya. Dia tidak menggunakan ilmu itu, tanda kutip lah ya, untuk sekedar mendapatkan makan. Kenapa? Karena kekuatan itu bukan ketika kita memilikinya, tapi kekuatan adalah ketika kita tidak dikendalikan oleh itu atau bahkan tidak peduli dengan kekuatan tersebut. Kenapa tidak peduli dengan kekuatan tersebut? Ya kan karena kita bersama Tuhan. Untuk apa kita memiliki kekuatan itu jika kemanapun setiap saat kita membersamai Tuhan atau Tuhan membersamai kita. Dan terakhir adalah kontradiksi dari sikap hidup orang yang tersambung di spektrum hijau. Mereka adalah orang-orang yang diberikan al-quwah, tanda kutip ya, rahmat dan ilmu min ladunna ilmi. Jadi mendapatkan ilmu laduni, tanda kutip ya. Orang-orang di Nusantara ini kadang agak lebay memaknai ilmu laduni ini. Orang-orang dengan kekuatan yang begitu besar, diperlihatkan kekuatan Allah yang begitu besar, itu semakin besar kekuatan itu, penampilannya, sikap hidupnya itu akan semakin sederhana. Sebaliknya, ketika ada tugas sosial, ada perintah langit, tanda kutip, dia adalah orang-orang yang paling sigap dan tidak butuh konfirmasi dari banyak orang. Dia akan melakukan, akan mengerjakan itu. Seperti nasihatnya Uncle Ben, Paman Ben pada Spider-Man. Dalam kekuatan yang besar, itu ada tanggung jawab yang besar.
great power comes great responsibility. Selanjutnya adalah ontologis. Sebelum saya lanjut tentang ontologis, saya katakan di awal video tadi, saya tidak mungkin merangkum begitu banyak data hanya dalam beberapa belas menit atau beberapa puluh menit. Nanti di video-video setelah ini akan saya bedah satu persatu, mudah-mudahan ya. Dalam hal ontologis ini kita awali dengan satu pertanyaan. Jika Nabi Khidir itu lebih alim daripada Nabi Musa, kenapa Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan dikawalnya oleh Harun, Nabi Harun, bukan Nabi Khidir? Kenapa? Betul bahwa Nabi Khidir itu lebih alim daripada Nabi Musa, tapi Nabi Khidir itu tidak memiliki sultan. Nabi-nabi yang diberikan sultan inilah yang diperintahkan untuk berdakwah ke penguasa, ke orang-orang yang sama berkuasanya, seperti halnya Nabi Sulaiman. Dia diberikan sultan untuk berdakwah pada raja-raja yang merasa berkuasa di muka bumi. Kemudian Nabi Musa dan tentu saja Nabi Muhammad itu diberikan sultan. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu penampilannya sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya itu dicontoh oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Umar, ketika ditanya oleh salah satu jenderal dari Romawi, ya, mana panglima pemimpin kalian? Itu di sana sedang tiduran dan penampilannya itu dengan jubah yang tambalan, ya. Itu tidak nampak seperti seorang pemimpin dan bahkan tiduran di emperan masjid. Itu sangat sederhana. Nah, sultan ini dalam buku Fritz of Capra di Tao of Physics disebut sebagai tatanan atau konfigurasi partikel yang disebut oleh David Bohm itu sebagai implicate order, dan oleh pemikir yang ini yang sering saya kutip itu sebagai bootstrap. Itu adalah kekuatan yang saling bersinergi dari koordinat-koordinat energi-energi lain di belakangnya. Dan inilah sultan inilah yang menjadi imamnya, pemimpinnya. Maka di Quran doanya Nabi Ibrahim itu meminta agar keturunannya menjadi imam, pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Atau dalam ilmu sosial itu ada yang namanya teori titik kulminasi. Teori titik kulminasi ini seperti halnya satu benih padi itu ada terdiri dari ratusan, atau kalau misalnya nggak ratusan, puluhan lah ya. Satu benih padi itu terdiri dari puluhan benih padi di dalamnya, puluhan pohon, puluhan bibit, bahkan ratusan. Jadi satu titik itu di belakangnya ada tatanan atau konfigurasi yang kompleks, sangat rumit, yang menjadikan titik kulminasi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa penelitian itu hampir menemukan antimateri. Ketika antimateri bertemu dengan materi yang wujudnya itu sangat kecil, partikel materi sangat kecil, itu akan menimbulkan kekuatan ledakan yang luar biasa. Selanjutnya adalah rahasia-rahasia dalam Quran di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang pertama adalah Ainul Hayat, tentang mata air kehidupan. Ikan yang dibawa Nabi Musa itu terpercik mata air Ainul Hayat, dan ketika mau dimakan, Nabi Musa lapar kemudian mau dimakan, ternyata ikannya hidup lagi, dan itu sudah lewat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, jalan yang dilalui oleh ikan itu di air, di laut, itu membeku dan menjadi sebuah terowongan atau jalan yang dilewati oleh Nabi Musa ke suatu wilayah yang bertemu Khidir di sana. Maka saya sebut sebagai ikan aneh. Kenapa ikan aneh? Ikan apa yang ketika dia melewati sebuah air, airnya membeku, kemudian bisa dilewati oleh manusia? Sangat tidak masuk akal. Dan hampir pasti kita tidak mungkin mempercayai ini ya, secara ilmiah. Mana ada binatang yang ketika menginjak sesuatu, itu tempat itu menjadi beku. Itu seperti hadis Nabi Khidir
Dimanapun dia duduk, berjalan, tempat yang dia lewati atau dia duduki itu menjadi hijau. Khidir sendiri itu terdiri dari huruf kho, do, ro, yang artinya hijau, arti singkatnya. Dan kisah tentang beliau itu adalah simbol. Itu penuh dengan teka-teki, penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan kode-kode rahasia yang ketika kita menemukannya itu mungkin lebih berharga daripada kita menemukan uang di jalan. Nah, ketika Musa melewati jalan beku itu, Musa bertemu dengan Khidir, dan dalam hadis Rasulullah, Musa memberikan salam pada Khidir. Tapi Khidir bertanya, siapakah yang memberikan salam di bumi ini? Maksudnya apa? Musa dengan Khidir itu jarak jauh, tidak secara dekat. Kenapa? Karena mereka menggunakan mantik ar-ruh, dialog antar ruh. Apakah ada ayat lain yang menceritakan tentang ini? Ada kisah tentang Nabi Nuh yang berbincang dengan anaknya Kan'an. Kan'an ada di gunung, Nuh ada di kapal, dibatasi oleh gelombang air banjir yang sangat besar. Tapi mereka berdua itu bisa berkomunikasi. Apa yang menjadikan saya mengasumsikan bahwa ini adalah mantik ar-ruh, dialog antar ruh, angin, oksigen, udara. Kita sudah membahas itu di video yang ini ya. Apa yang menjadikan saya berasumsi itu? Musa itu adalah orang yang sangat reaksioner, orang yang sangat emosian, orang yang sangat tidak bisa melihat ketidakadilan. Tapi di ayat ini yang mengisahkan Nabi Khidir membocorkan kapal, kemudian membunuh anak, itu menggunakan fi'il madi. Fi'il madi itu past tense kalau bahasa Inggris ya, yang telah berlalu. Jadi Musa mengomentari Khidir setelah melubangi kapal. Dia tidak bisa menghentikan Khidir yang melubangi kapal, sedangkan kapal itu milik orang miskin, atau membunuh anak kecil. Padahal Musa adalah orang yang reaksioner. Dibuktikan dengan kisah beliau itu memukul tentaranya Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaumnya, dan ternyata kaumnya yang salah. Kemudian Musa juga menolong perempuan yang mengembala kambing yang sumurnya itu dikuasai oleh preman katakanlah ya, yang pada akhirnya perempuan itu menjadi istrinya Musa. Beliau orang yang sangat tidak bisa melihat ketidakadilan dan sangat reaksioner. Tapi mengapa ketika Khidir melubangi kapal atau membunuh anak kecil itu menggunakan fi'il madi? Musa hanya bisa berkomentar setelah itu terjadi. Itu tidak dihalangi oleh Nabi Musa. Itulah yang menjadikan saya berasumsi bahwa mereka itu tidak saling berdekatan, tapi berbincang. Dalam hadis ini, siapa yang memberikan salam di wilayah yang ini, wilayah batin tanda kutip, itu terjadi karena mantik ar-ruh, dialog antar ruh, perbincangan antar ruh antara Musa dengan Khidir. Di awal video tadi saya katakan bahwa Nabi Khidir itu adalah makhluk, sosok yang tersambung dengan spektrum hijau, kemudian beliau tidak terkurung oleh ruang waktu materi. Kalau dalam surat Al-A'la ya kalau nggak salah, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya dan juga tidak mati. Ia dikatakan mati juga dia bisa mewujud, dia bisa mengada tanda kutip ya. Di fisika kuantum kita tahu rumusan sesuatu bisa mengada atau bisa terjadi. Dikatakan hidup, dicari juga nggak bisa, ditemukan juga susah. Bahkan sekelas Musa saja itu hampir lupa karena sudah terlewat mata air Ainul Hayat itu, pertemuan dua arus laut itu sudah lewat. Kemudian baru ingat ketika pembantunya Yusa yang kemudian juga jadi nabi itu mengabarkan ikannya sudah melompat, dan saya melihat ikan itu melalui jalan yang sangat aneh. Nah, itu mengapa saya katakan Nabi Khidir itu adalah pemilik ilmu spasi tanda kutip ya. Spasi itu dari kata space, ruang. Dia
bukan orang yang terbatasi oleh ruang dan waktu material, tapi orang yang bahkan bisa mengendalikan tanda kutip ruang waktu materi. Dan bagi kita dengan teknologi saat ini itu masih sangat halu orang yang bisa berpiknik antar semesta atau bahkan antar segmentasi waktu. Itu masih sangat halusinatif. Apakah ada contoh seseorang yang muncul dari ketiadaan, tanda kutip ya? Setidaknya ada dalam Quran ketika Nabi Ibrahim itu didatangi dua malaikat. Satu malaikat mengabarkan akan menghukum kaumnya Nabi Lut, dan satu malaikatnya itu mengabarkan kalau Siti Saroh, istrinya yang sudah tua, itu mau hamil atau mau melahirkan. Dan itu bukan halusinasi, bukan dalam imajinasi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena istrinya fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasokkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istrinya itu mendengar, kemudian menepuk wajahnya. Dia berteriak, tidak mungkin saya itu bisa hamil, saya sudah tua. Jadi Siti Saroh itu juga melihat dua tamu itu yang dihidangkan daging sapi muda dan ternyata tidak dimakan. Itu mengapa saya katakan tadi di awal, kisah teman saya yang ditemui oleh seseorang yang mengajarkan tentang kepatuhan pada orang tua, meminta air tapi tidak diminum. Polanya sama. Ada lagi enggak sosok yang muncul dari ketiadaan, tanda kutip? Ada. Siapa? Jibril. Jibril ketika mengajarkan hadis Islam, iman dan ihsan, itu lututnya ditempelkan dengan lutut Rasulullah. Itu ada di hadis Arba'in ya. Itu hadis yang masyhur. Dan nempelnya lutut ini itu seperti kisah teman saya yang seorang kiai dan pejabat juga ketika sholat Jumat di Solo tadi yang saya ceritakan. Dua kisah ini polanya sama. Hikmah yang diberikan, tanda kutip ya, hikmah batin yang diberikan itu juga sama. Dan apakah itu benar orang yang tersambung dengan spektrum hijau? Nah, ini kan hanya asumsi ya, belum tentu benar juga. Kan tadi di awal saya sebut juga ini hanya bacotan saya saja. Kata-kata rahasia yang akan saya bahas di video ini diantaranya adalah kata wajada. Wajada ini fi'il mahdi. Fi'il mahdi, past tense yang telah berlalu, itu ketika wajada tanpa alif itu memang bertemu. Tapi ketika wajada ada alifnya, itu hanya pertemuan secara batin, secara perasaan, secara pikiran, kita menemukan ide. Nah, sebenarnya kan kita menemukan ide, sebuah ide itu kita tidak menemukan secara material, tapi kita bertemu di sini. Nah, itulah dari kata wajada, ada alifnya. Kemudian ayat khoroko, melubangi kapal, dan itu juga pakai past tense. Kenapa Musa tidak menghalangi ketika Nabi Khidir melubangi kapal? Karena pakainya bukan fi'il mudor, fi'il mudore yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kalau sedang terjadi dan Musa berdekatan dengan Khidir, pasti akan dihalangi oleh Musa. Padahal di awal, di mantik aruh tadi, ketika Musa ingin belajar pada Khidir, Nabi Khidir berkata, kamu tidak akan sabar bersamaku. Kenapa? Karena logika mekaniknya Musa itu tidak ada apa-apanya dengan logika organiknya Nabi Khidir. Dan terakhir adalah paradoks ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil. Memang di satu sisi rasa sakit atau penyakit atau meninggalnya remaja-remaja termasuk yang saya konseling ya, itu sulit untuk mengatasi kenyataan bahwa bisa jadi anak ini yang mau bunuh diri di masa depan nanti itu akan menjadikan orang tuanya kafir atau mempermalukan dunia akhirat. Contohnya apa? Berzina atau membunuh, menghamili anak orang. Ya, kalau menghamili kambing orang bisa dijual ya, lumayan bisa jadi sate. Itu akan mempermalukan orang tuanya dunia akhirat. Tapi di satu sisi ada ayat di surat Al-Maidah yang sering saya kutip itu, bahwa satu orang yang kita tolong
itu seperti halnya kita menolong semua orang. Ini sulit. Kalau Nabi Khidir enak, bunuh dengan alasan ini anak akan jadi orang jahat, selesai. Tapi umatnya Rasulullah selain menolong anak yang mau bunuh diri atau yang terancam sekarat dengan penyakitnya, kalaupun misalnya kita bisa menolongnya ya dengan izin Allah, kita juga harus menjaga takdir dia di masa depan. Bagaimana caranya? Yaitu sulit ya. Itu mengapa mungkin Nabi Khidir, termasuk nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa, itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah dulu ya, capek. Kita lanjut di video setelah inilah. Ini saya udah terlalu banyak membacotnya, dan semakin banyak berbicara, semakin banyak kesalahan. Jadi mohon maaf. Sekali lagi, ini hanya bacotan orang yang tidak punya sanad. Jadi anggap saja ini adalah kata-kata atau cerita halusinasi yang saya karang sendiri.